Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari tempat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari izinkan hati kita, kehidupan kita untuk kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita bersama-sama mendengar kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami ada hari ini karena kami tahu kami sangat perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang dapat kami andalkan selain daripada Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Tuhan memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian untuk dapat memahami kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, izinkan setiap hati kami hari ini terbuka untuk bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya sangat bersyukur, sangat bersuka cita, boleh bersama-sama kembali bersama-sama dengan saudara, untuk kita bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang menghadapi masa yang sukar. Menghadapi masa yang sukar memang hal yang sangat berat buat kehidupan kita. Tetapi saya yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, kita akan mampu melewatinya. Nah, dalam masa yang sukar ini kita harus belajar, kita harus mengerti apa yang sedang Tuhan ingin sampaikan bagi kita. Karena saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan masa yang sukar ini karena Tuhan punya tujuan bagi hidup kita. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Firman Tuhan sebenarnya sudah memprediksi dengan baik. Sebenarnya Tuhan sudah menjelaskan buat kita. Bagi kita yang mengerti kebenarannya, kita harus paham dan kita harus tahu bahwa Tuhan sudah memberikan itu buat kita. Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita hari ini adalah bagaimana menghadapinya. Apa yang Tuhan mau bagi hidup kita ketika kita diizinkan Tuhan masuk ke dalam masa yang sukar itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dua hal. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi tujuan Tuhan ketika Tuhan mengizinkan ujian bagi setiap umatnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ujian akan menghadirkan sebuah hal yang baik bagi hidup kita. Dan tujuan ujian yang Tuhan hadirkan adalah untuk memurnikan kita. Untuk memurnikan beberapa hal, banyak bagian sisi-sisi kehidupan kita yang dimurnikan Tuhan. Di dalam situasi berat, di dalam situasi sukarlah, kualitas seseorang akan terlihat. Di dalam keadaan baik, dalam situasi keadaan yang kondusif, semua orang akan mempunyai respon yang sama. Tetapi dalam keadaan yang sukar, dalam peristiwa-peristiwa yang sukar, disitulah kita akan melihat bagaimana orang itu sebenarnya. Nah, apa yang Tuhan ingin murnikan bagi kehidupan saya dan saudara ketika Tuhan mengizinkan masa yang sukar itu. Nah, firman Tuhan berkata, kalau kita bersama-sama belajar di dalam 1 Petrus ayat 1 sampai 6 sampai 7. Di situ dijelaskan 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 dijelaskan bahwa tujuan Tuhan mengizinkan kita masuk dalam keadaan yang sukar. Yang pertama yang Tuhan ingin murnikan adalah iman saya dan iman saudara. Kesukaran akan memperlihatkan kepada kita bagaimana kekuatan iman kita kepada Tuhan. Orang banyak mengikut Tuhan, orang banyak mencintai Tuhan dalam keadaan baik. Tapi tidak banyak orang yang meninggalkan Tuhan dalam keadaan yang tidak baik. Saya berharap kita semua hari ini yang menyaksikan video ini, kita adalah orang-orang yang tetap bertahan di dalam Tuhan, sekalipun kita menghadapi masa-masa yang sukar ini. Karena dari situlah iman kita akan teruji. Hidup kita akan teruji dalam masa-masa yang sukar. Demikian juga iman kita. Apakah kita akan bertahan atau tidak? Kita belajar dari kehidupan Ayub. Bagaimana dalam masa-masa yang sukar, Tuhan mengizinkan iblis mengujinya untuk melihat bagaimana iman daripada Ayub. Tapi kita melihat akhir kehidupan Ayub. Ternyata Ayub adalah orang yang tetap bertahan. Dan saya berharap kita semua adalah umat-umat Tuhan yang juga mempunyai iman yang tetap teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan akan bersama dengan kita. Tuhan masih ada bersama dengan kita. Dan Tuhan akan menjalankan apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Tetaplah percaya kepadanya. Karena Dia Allah, bukan hanya Allah dalam keadaan baik. Tapi Dia Allah dalam segala situasi kehidupan kita. Sekarang respon kita. Apakah dengan situasi yang sukar ini kita tetap mengasihi Tuhan atau tidak? Ini menjadi tanda bagi kita untuk mengukur kedewasaan iman kita. Apa kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau sebenarnya kita hanya mempercayai Tuhan hanya dalam keadaan yang baik. Orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan adalah orang yang selalu mempercayainya dalam segala situasi kehidupannya. Dan yang kedua yang kita akan bicarakan hari ini, apa tujuan Tuhan menghadirkan masa yang sukar? Apa yang Tuhan ingin murnikan selain iman kita? Apa yang Tuhan ingin murnikan bagi hidup kita? Yang kedua, Tuhan ingin memurnikan ibadah kita. Makanya di dalam
Kalau kita belajar firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1, mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh kita sebagai pengorbanan yang terbaik. Bukan masalah ibadah di gereja yang menjadi masalah hari-hari ini. Mau online, mau streaming, mau ibadah gereja, bukan itu yang menjadi penentu. Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana ibadah kita yang sebenarnya. Ibadah bukan soal di mana, tetapi ibadah soal bagaimana kita beribadah. Banyak orang berkata begini, oh kami tidak bisa konsen ketika kami ada di rumah. Kami nggak bisa konsen kalau kami hanya ada bersama-sama dengan keluarga saya. Kami akan konsen ketika kami ada di gereja. Teman-teman, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ibadah bukan soal di mananya, tapi ibadah soal bagaimananya. Mau engkau di gereja, mau engkau di rumah, kalau engkau hatimu tidak terarah kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, ibadah yang murni adalah ibadah yang mempersembahkan hidup kepada Tuhan dengan yang terbaik. Hari ini saya mengajak kita semua, mari kita lihat hidup kita sampai hari ini. Bagaimana hidup kita hari ini? Sudah kita mempersembahkan ibadah yang baik, terbaik kepada Tuhan. Bukan soal bagaimananya. Di rumah, di gereja itu hal yang sama saja. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana dengan respon hati kita ketika kita beribadah. Banyak orang di gereja hanya datang beribadah dengan ngantuk-ngantukan saja. Banyak orang datang ke gereja hanya karena tujuan pelayanan saja. Banyak orang ke gereja hanya karena tugas saja. Tapi bagaimana ketika semua itu tidak ada? Masih sanggup kita melayaninya dengan segenap hati kita? Sekali lagi, ibadah bukan soal di mana, tapi ibadah soal bagaimana respon hati kita. Bagaimana kita memberi persembahan yang terbaik, hidup yang terbaik kepada Tuhan. Saya berharap kita semua melalui ujian masa sukar yang ada hari ini, kita tetap percaya bahwa tujuan Tuhan memurnikan iman kita dan tujuan Tuhan untuk memurnikan ibadah kita. Gedung gereja bisa berlalu, tetapi hidup saudara tidak akan pernah berlalu. Gereja yang sesungguhnya bukan gedung yang sedang hari ini kita tempati beribadah, tetapi gedung sesungguhnya, gereja yang sesungguhnya adalah hati saya dan hidup saudara. Sehingga Tuhan mau kita ditemukan sebagai gereja-gerejanya yang sesuai dengan kehendaknya. Saya berharap kita semua, dan saya ingin berdoa bagi kita semua, supaya kita didapati Tuhan menjadi orang yang memiliki iman yang murni, dan kita semua didapati Tuhan memiliki ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah gereja Tuhan yang hidup, dan jadilah gereja Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon penguatan daripada Tuhan, supaya dengan apa yang kita alami hari ini, kita boleh belajar apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kuatkan kami menghadapi masa-masa yang sukar ini. Tuhan, perlihatkan maksud-Mu bagi kami. Hari ini kami belajar firman-Mu, bahwa tujuan Tuhan menghadirkan masa yang sukar untuk memurnikan kami. Karena semakin kami dimurnikan, kami akan semakin serupa dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami iman yang murni di hadapan Tuhan. Berikan kami ibadah yang murni di hadapan Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang semakin melihat anugerah Allah dalam hidup kami. Dalam masa-masa yang sukar ini, kami boleh melihat dan kami boleh mengukur iman kami di hadapan Tuhan. Kami boleh mengukur ibadah kami di hadapan Tuhan. Apakah iman kami adalah iman yang sungguh, dan apakah ibadah kami adalah ibadah yang sungguh. Kiranya kami semua didapati Tuhan menjadi orang-orang yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya.